Oke, assalamualaikum semua. Selamat malam ya. Nah, ini melanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita sudah membahas tentang Kaizen, ya, jadi yang berarti perbaikan atau penyempurnaan berkesinambungan. Itu filosofi manajemen mutu yang dikembangkan dari Jepang yang sebenarnya lebih tepatnya berasal dari Toyota gitu ya. Nah, salah satu aspek dalam Kaizen itu kan ada, kalau masih ingat, haruslah ya, kan masih baru gitu ya. Itu adalah apa yang disebut sebagai siklus PDCA ya, atau Plan Do Check Action ya, atau Plan Do Check Act gitu ya. Nah, ini yang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu. Nah, ini dalam pertemuan kali ini yang ingin saya bahas lebih lanjut ya, di mana PDCA ini digabungkan dengan namanya template A3 ya, untuk mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusinya gitu ya. Nah, saya pikir ini cukup penting ya, sehingga ya saya coba kita bahas bersama-sama di sini gitu ya. Oke, ini sebagai latar belakang. Oke, ini slide-nya campur-campur gitu ya. Saya akan bahas saya tetap jelaskan yang bahasa Inggrisnya, dan beberapa slide saya coba saya terjemahkan supaya lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi PDCA dan A3 itu adalah A3 problem solving ya, jadi pemecahan masalah secara A3 gitu ya. Ini pada prinsipnya adalah tools ya, atau alat bantu ya, jadi yang bisa secara efisien membawa kepada identifikasi apa yang disebut sebagai root cause ya, atau akar penyebab ya. Jadi akar penyebab ini penyebab utama dari permasalahan tersebut. Nah, jadi kalau udah ketemu root cause atau akarnya ini, maka solusi itu bisa lebih fokus dia. Nah, karena mulai dari root cause-nya ini kita mencari apa yang disebut sebagai countermeasure. Nah, jadi fiturnya berikutnya itu adalah memungkinkan kita mengevaluasi berbagai kandidat atau calon countermeasure. Countermeasure ini tangkal itulah ya, penangkal atau penanggulangan terhadap root cause tadi ya. Nah, yang bisa digunakan untuk memitigasi ya, atau mengatasi suatu masalah ya. Nah, jadi ketika diterapkan ya, PDCA ini bisa menjadi guide ya, pembimbing ya, atau pedoman gitu ya, baik bagi perorangan ataupun organisasi ya, ketika mereka mencoba menemukan akar penyebab dari suatu masalah ya, dan kemudian membangun konsensus ya. Konsensus itu kesepakatan dan dukungan dari para stakeholder, kemudian menangkap dan mengkomunikasikan action ya, sama keputusan yang dihasilkan sama logiknya gitu ya. Oke, sorry sebentar. Nah, kemudian ya tadi bisa sebagai sarana untuk mengkomunikasikan gitu ya, atau mensosialisasikan langkah-langkah yang mau diambil untuk menangani permasalahan tadi gitu. Nah, jadi beberapa manfaatnya ya, jika suatu organisasi tadi sudah memahami prinsip-prinsip untuk pemecahan masalah ini, nah si organisasi tersebut atau perusahaan tersebut bisa mengubah budayanya dari yang mula-mula hanya sekedar firefighting ya. Firefighting itu artinya apa? Kalau ada kebakaran langsung dipadamkan. Jadi nunggu ada masalah dulu gitu ya. Jadi ada masalah ditangani, tapi skopnya sempit gitu. Nah, jadi ini bisa berpindah ke arah membangun tanggung jawab pada masing-masing individu ya. Jadi agar bisa menyelesaikan permasalahan di akarnya gitu ya. Dan kemudian selain itu, nah ini istimewanya lagi, bisa berbagi pengetahuan. Nah, ada organizational learning. Jadi si organisasi tersebut bisa sama-sama belajar dari permasalahan yang udah terjadi ya. Jadi pengalaman yang didapat di sana itu di-share gitulah ya. Jadi menjadi pengetahuan yang di-share ke seluruh organisasi gitu ya. Oke, nah ini beberapa manfaat dari PDCA sama A3 ini gitu ya. Nah, permasalahan pertama itu adalah mengenali apa yang menjadi masalah. Nah ya, identifying a problem. Nah, jadi di sini katanya problem itu are golden nuggets ya. Jadi kayak bongkahan atau butir-butir emas gitu ya. Jadi
yang paling penting pertama itu adalah menemukan masalahnya, ya. Jadi mendefinisikan apa yang menjadi permasalahan atau di mana yang menjadi penderitaan, ya. What is the pain gitu ya. Nah, sakitnya itu di mana gitu ya. Jadi ada yang bilang kalau sekarang sakitnya itu di sini gitu ya. Nah, tapi di sini itu di mana gitu ya. Nah, jadi beberapa pertanyaan terkait ya. Jadi apa yang menyebabkan pekerjaan kita itu menjadi sulit, menjadi sukar gitu ya. Nah, kemudian di mana pentingnya gitu ya. Siapa yang dipengaruhi atau tidak dipengaruhinya, ya. Kemudian apa yang dipengaruhinya, ya. Bagaimana ya hal tersebut mempengaruhi atau tidak mempengaruhinya, kapan dipengaruhinya, di mana dipengaruhi. Nah, ini mungkin masih ingat kemarin waktu kita bahas Kaizen, ya itu kan juga ada yang 5W dengan 1H gitu ya. Nah, ini sangat erat kaitannya gitu. Kemudian yang penting lagi adalah mengetahui ya bagaimana kita bisa tahu ya perubahan, ya. Nah, yang namanya perubahan yang dibuat itu merupakan penyempurnaan. Karena berubah bukan otomatis tentu jadi lebih bagus kan, berubah itu bisa aja malah jadinya jelek gitu. Nah, ini yang harus dijaga gitu ya. Harus gimana kita memastikannya bahwa perubahan yang kita lakukan itu ke arah yang lebih baik. Ya, nah kemudian perubahan seperti apa ya yang juga harus kita pastikan, perubahan seperti apa ya, what change ya yang kita buat yang akan menghasilkan peningkatan atau penyempurnaan atau improvement tadi gitu ya. Jadi bagaimana kita tahu perubahan itu memang ke arah penyempurnaan, dan kemudian perubahan seperti apa yang harus dibuat untuk menjadi penyempurnaan. Nah, itulah yang harus dijawab gitu ya. Nah, jadi PDCA ya kalau masih ingat ya dari yang sudah kita bahas sekilas pada ketika kita membahas Kaizen kemarin, merupakan suatu siklus ya. Jadi sesuatu yang berulang ya, adalah model pemecahan masalah berupa siklus ya. Jadi ada tahap plan-nya atau bisa disebut sebagai tahap hipotesis. Nah, jadi kalau ingat metode ilmiah memang ada scientific method ya, metode ilmiah ya. Tahap awal tuh hipotesis dulu, kemudian dilakukan percobaan. Nah, kalau metode ilmiah kan gitu ya, kita buat dugaan, kemudian dicoba, dites dengan percobaan, kemudian di refleksi, itu kita merenungkan, memikirkan hasilnya, baru kemudian nanti di adjust atau kita bertindak nah sesuai hasilnya tadi ya. Nah, ini nanti ada sub-subnya lagi, ini yang akan kita bahas lebih jauh ya. Jadi ini separuh dia adalah merupakan tahap perencanaan, plan, kemudian ini melakukan ya, do, habis itu cek ya, periksa hasilnya, kemudian melakukan tindakan ya. Dan ini ya bukan hanya berlaku dalam bisnis atau usaha, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini sangat relevan ya, bisa kita atau kalian terapkan gitu ya untuk mengatasi permasalahan yang kalian hadapi gitu ya. Nah, tahapan-tahapannya ya, step 1 ya hipotesis atau membuat rencana ya. Identifikasi apa yang menjadi masalah ya, selidiki apa yang menjadi akar penyebabnya, kemudian pilih penanggulangan atau countermeasure yang sesuai. Nah, pada step yang kedua, yang do atau try ya, coba, ini kita mengimplementasikan. Nah, tadi kan baru dipilih dulu ya apa penanggulangan yang sesuai. Nah, kemudian di tahap kedua ini dijalankan countermeasure atau penanggulangan tadi gitu ya. Nah, pada step ketiga, reflect atau check, itu kita melihat, mempelajari hasilnya. Baru pada langkah keempat, adjust ataupun act tadi ya, kita melakukan standarisasi. Jadi kita ukur terhadap standar acuan kita gitu. Ini udah bagus atau jelek gitu ya. Nah, maka mutu itu kan masalah kita melihat apakah yang kita punya produk tadi atau layanan kita atau jasa kita itu sudah memenuhi standar, sudah memenuhi acuan atau belum gitu. Nah, jadi ini pada langkah keempat ya, kita ukur ya, atau kita buat standarnya seperti apa semestinya, baru kemudian nanti untuk yang berikutnya seperti apa gitu ya, peningkatan berikutnya gitu. Nah, ini kita lihat lebih jauh ya, step 1A ya, kan step 1 itu kan plan ya. Nah, ini ada 4 bagian ya. Ada 3 ya. Pertama adalah identifikasi masalah, problem identification ya. Tentukan bidang permasalahannya ya,
ini diukur terhadap apa standarnya, keadaan sekarang seperti apa, nah di mana penyimpangannya atau ketidaksesuaiannya ya antara yang acuan standar sama keadaan sekarang. Nah, kemudian apa target yang bisa terukur ya. Nah, permasalahan ini harus dinyatakan dalam bentuk problem statement, ada pernyataan masalah. Nah, supaya apa? Kita nanti bisa melakukan brainstorming. Tahu kan brainstorming itu kita bisa mengumpulkan ide untuk mencari apa kemungkinan penyebab masalah tersebut. Nah, baru kemudian ya tahap 1B dari plan-nya adalah menyelidiki apa yang menjadi sebab, cause investigation ya. Nah, ini untuk mencari kemungkinan penyebabnya bisa dengan melakukan brainstorming ya. Brainstorming itu kan tahu kita sama-sama ngumpul, semua sama-sama saling melontarkan ide gitu ya tentang apa yang sedang dibahas. Nah, kemudian lakukan pengumpulan dan analisis data ya, cocokkan data dengan fakta. Nah, kemudian cari atau pilihlah penyebab yang paling mungkin. Nah, kemudian coba bentuk hubungan sebab akibatnya dan tentukan akar penyebab ataupun pemicunya gitu. Nah, jadi temukan masalah apa yang menjadi masalahnya, cari penyebabnya ya. Nah, baru kemudian jajaki. Nah, ini bagaimana penanggulangan untuk penyebab tersebut gitu. Ya ini penanggulangan atau countermeasure-nya. Ya ini dicari lagi secara brainstorming ya, kita semua sama-sama ngumpul, semua sama-sama sharing ide gitu ya. Apa jalan keluarnya. Ini baru kita ngumpulkan dulu apa jalan keluarnya gitu yang paling sesuai. Nah, jadi kita pilih yang sesuai dengan kriteria, baru kemudian nah ini supaya bisa dijalankan. Nah, ini mesti ada dukungan dari bos gitu lah. Ya, mesti ada dukungan dari bos gitu. Nah, baru step kedua do ya, tadi kan plan gitu ya. Nah, itu semua bagian dari plan yang tiga langkah tadi, 3 tahapan tadi. Baru setelah dah dipilih, oh ini langkah penanggulangan yang sesuai, baru kemudian diimplementasikan. Nah, implementasikan countermeasure tadi. Ya. Nah, ini juga membutuhkan perencanaan. Itu kata Pak Selin ada merek yang pokok bisa dibeli, jadi itu udah dikirimin ke Kakak lihat. Nunggu yang mana. Oke. Nah, pada tahap kedua ini ya countermeasure atau penanggulangan atau penangkal tadi ya penangkal terhadap akar masalah tadi ini dijalankan atau diimplementasikan. Nah, ini juga membutuhkan perencanaan ya, bagaimana untuk mengimplementasikannya. Kemudian apakah ini bersifat sementara ataupun seterusnya ya, siapa yang menjalankannya, mengerjakannya gitu ya. Nah, ini pun juga harus disosialisasikan gitu ya. Nah, kemudian juga mesti ada kerangka waktunya gitu, dan kemudian kerangka waktu eksekusinya dan bagaimana melacak ya, bagaimana apakah sudah dikerjakan atau belum gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan gitu. Nah, pada tahap ketiga cek. Nah, ini dilihat hasilnya bagaimana ya. Tadi kan pada tahap kedua tuh tadi dijalankan. Nah, sekarang dilihat hasilnya ya. Jadi di rencana implementasi yang udah dibuat tadi. Nah, ini dibuat satu kayak istilahnya tuh pilotnya ya, yang project perintisnya. Ini untuk test case dulu gitu ya. Di tes dulu, dijalankan. Nah, ini kemudian dimonitor progresnya bagaimana gitu ya. Nah, dilakukan pengumpulan data kalau perlu ya, dari hasilnya mungkin rencana implementasinya perlu disesuaikan ya, dan kemudian secara khusus dilihat bagaimana hasil dari menjalankan ini terhadap akar penyebabnya tadi, artinya efektif apa enggak gitu loh ya. Nah, baru pada langkah keempat ya, adjust atau act ini dilakukan standarisasi dan disempurnakan ya. Oke, di sini wah ini masih ternyata slide-nya masih bahasa Inggris ya. Jadi evaluasi hasilnya ya, lakukan standarisasi ya pada countermeasure yang efektif ya, untuk mencegah jangan sampai akar masalah tadi berulang gitu. Ya. Nah, kemudian kalau memang berhasil ya, ini keberhasilan harus di-sharing, dibagi juga. Inilah berbagi pengetahuan tadi ya ke wilayah-wilayah yang juga terpengaruh gitu ya. Nah, kemudian rencanakan ya monitoring yang berjalan ya terhadap solusi tadi ya. Kemudian proses PDCA ini bisa dimulai lagi ya, untuk
menyempurnakan ya countermeasure, atau kalaupun hasilnya belum merata gitu ya, jadi makanya dia siklus gitu, berulang lagi gitu ya. Dan kemudian ini dilanjutkan dengan peluang-peluang untuk melakukan penyempurnaan lainnya gitu. Nah, jadi ya maka PDCA, kemarin kan juga ada gambarnya, dia merupakan siklus yang berulang-ulang gitu ya. Jadi dari kondisi sekarang ini ya sedikit demi sedikit naik sampai mencapai kondisi sasaran gitu. Ya, jadi dia dilakukan, makanya dia dibilang siklus, sesuatu yang berulang-ulang gitu ya, dilakukan berulang-ulang supaya kondisi kita semakin lama semakin baik sehingga mencapai kondisi yang diinginkan ya. Oke, nah ini tadi rangkuman langkah-langkahnya ya. Nah, tahap awal tadi kan melakukan identifikasi masalah ya. Jadi apa alat-alat bantu, tools yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan identifikasi masalah ini. Nah, ini ada macam-macam ya, ada check sheet, ada line graph ya, grafik garis ya, Pareto chart, flow chart, sampai affinity diagram ya, diagram kedekatan itulah ya kira-kira. Nah, untuk penyelidikan sebab ya, ini toolsnya bisa menggunakan ini namanya diagram tulang ikan, fishbone diagram ya, atau nanti diagram Ishikawa nama lainnya, atau diagram sebab dan akibat. Kemudian ada affinity diagram sama interrelationship diagram gitu ya. Nah, tools untuk langkah 1C ya, yang memilih countermeasure ya. Ini misalnya ada matriks kriteria atau analisis force field. Wah, force field ini medan gaya gitu ya. Oke, namanya keren ya. Nah, di step 2 ya, untuk implementasi countermeasure, toolsnya bisa menggunakan rencana implementasi atau Gantt chart ya. Gantt chart ini biasa kalau kayak kita di organisasi buat kegiatan itu kan ada diagram untuk apa ya tugas-tugasnya dan kemudian jadwal waktunya gitu ya. Bisa juga menggunakan flowchart. Nah, untuk tahap 3 ya, menentukan effectiveness ya. Jadi keefektifan dari countermeasure, dari penanggulangan tadi bisa dengan melakukan pengumpulan data, check sheet ya, line graph, histogram, Pareto, flowchart ya. Ini antara lain tools yang bisa digunakan gitu. Nah, baru untuk langkah keempat ya, ini untuk melakukan standarisasi proses, bisa menggunakan SOP ya, standard operational procedure ya. Kemudian kontrol visual ya, ini analisis force field, medan gaya, kriteria matriks, radar chart, flow chart ya, itu ya. Oke, nah kita sekarang coba lihat lebih jauh ya, tools. Nah, ini beberapa tools ya, beberapa alat bantu untuk pemecahan masalah. Yang pertama adalah 5W1H. Nah, ini yang kemarin juga kita singgung sebagai menanyakan what, when, who ya, where sama how gitu ya. Nah, tapi sini juga ada arti yang lain gitu. Nah, ini juga menarik gitu ya. Jadi 5W-nya ini bisa bukan sekedar what, where, when, who-nya itu tadi, tapi juga 5 why. Nah, artinya apa? Kita menanyakan why atau kenapa itu sampai 5 kali. Nah, supaya dapat akar masalahnya gitu ya. Nah, jadi ada 5 whys sama 1 how gitu ya. Untuk mendefinisikan permasalahan ya. Jadi dari 5 why-nya ini terkait sama what ya, apa yang gagal atau rusak, where di mana, when kapan, sama how bagaimana terjadinya. Baru kemudian ya, untuk mencari penyebabnya ini kita tanyakan why sampai 5 kali atau terus-terusan ya, sampai akhirnya mentok, sampai udah nggak bisa lagi, sampai ketemu sebab utamanya gitu ya. Nah, baru kemudian kalau akar penyebab tadi sudah ketahuan, nah tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memperbaikinya gitu ya. Nah, jadi ini analisis 5 why tadi ya. Jadi kalau ini misalnya udah dapat masalahnya ya, nah permasalahannya itu tadi ya, di mana masalahnya, apa yang menjadi masalah ya, di mana terjadinya, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, baru kemudian ini kita tanya ya why. Nah, nanti udah dapat di sini tanya why lagi, kenapa gitu ya. Nah, kenapa jadi ini? Nah, kemudian habis itu tanya kenapa lagi, kenapa lagi, kenapa lagi, kenapa lagi, dan seterusnya gitu ya.
Nah, ini ada beberapa pro sama kontranya gitu ya. Oke, kita coba lanjut aja kan ini agak lumayan banyak gitu ya. Nah, ini contoh kecil ya, analisis 5 why tadi. Misalnya ada pegawai yang sering telat masuk kerja gitu ya, kebiasaan telat masuk kerja. Nah, kita coba analisis kenapa, apa sebabnya. Kita tanyakan why-nya sekali ya, kenapa dia telat. Nah, jawabannya karena dia bangun kesiangan. Nah, kemudian kita tanya lagi, kenapa kok dia bangun kesiangan? Nah, dapat jawabannya karena dia tidurnya kemalaman gitu ya. Nah, kenapa dia tidur kemalaman? Nah, dia nonton TV sampai malam gitu ya. Nah, tanya lagi kenapa ya? Kenapa dia nonton TV sampai malam? Nah, dapat jawaban misalnya karena dia nggak bisa tidur. Kenapa dia nggak bisa tidur? Nah, rupanya dia menderita insomnia, ya, penyakit yang sulit tidur gitu, ya. Nah, kita tanya lagi, kenapa dia insomnia? Nah, karena dia ada kekhawatiran. Apa yang dia khawatirkan? Dia khawatir dipecat. Kenapa dia khawatir mau dipecat? Nah, karena apa yang pekerjaannya nggak pernah ditanggapi sama bosnya, nggak pernah dikomen gitu sama bosnya. Jadi dia takut, ini bos sudah nggak suka sama dia, ini Chan bakal dipecat, pikirnya. Jadi inilah ternyata akar penyebab masalahnya gitu ya, bahwa si bosnya gitu nggak pernah mengkomen hasil dari pekerjaannya, sehingga dia merasa khawatir dia sudah tidak diinginkan, gitulah. Jadi kita tanya kenapa sampai dapat akar penyebabnya tadi gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa tanya lagi, kenapa bosnya nggak pernah nanya ini, yang nggak pernah merespon atau nggak pernah mengomentari pekerjaannya gitu kan. Nah, jadi terus digali gitu ya. Karena kan yang penting dari permasalahan itu kita temukan dulu apa sebabnya gitu. Oke, tools berikutnya, nah kita bisa gambarkan hubungan sebab akibatnya. Ini menggunakan namanya cause and effect diagram ya, diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan gitu. Ya, nah kenapa dibilang tulang ikan? Karena bentuknya ini kayak tulang ikan gitu. Nah, di sini ada masalahnya. Nah, kemudian ini sebab-sebabnya gitu. Nah, sebab-sebabnya menjadi ini gambaran tulangnya gitu ya. Nah, ini disebut juga diagram Ishikawa karena Pak Ishikawa dulu yang membuat diagramnya seperti ini. Jadi ini penyebabnya ada dari beberapa kategori gitu ya, ada 6 kategori gitu ya. Nah, jadi ini bagian cause, bagian sebab, ini bagian efek, bagian akibat gitu. Nah, jadi penyebabnya ini biasanya ada 6 kategori gitu ya, dari 6M gitu ya, bisa dibilang kadang ya. Man ya, orang, material, bahan. Dari kalau dari man, manusia, atau SDM, tenaga kerja, misalnya dari perhatian, dari pelatihan. Nah, ini yang disulangnya sini nanti dibuat rinciannya lagi gitu, kemungkinan penyebabnya gitu ya. Nah, beban kerja, keterampilan gitu. Nah, kemudian ini kalau di sini dari manusianya, sini dari material, bahan. Nah, sini dari pengukuran. Nah, sini ada environment, lingkungan, atau kadang dibilang Mother Earth gitu ya, Mother Nature gitu ya, lingkungan gitu ya. Jadi faktor-faktor penyebab dari berbagai kategori. Nah, metode sama ini mesin atau peralatan gitu ya. Nah, jadi ini menjadi masalah. Nah, apa target yang mau dicapai, apa ukurannya, metrik itu ukuran gitu. Oke, nah ini contoh ada analisis 5 why ya di satu ini perusahaan namanya Simches gitu ya. Oke, ya, nah kita skip aja ya. Nah, ini langkah-langkah membuat diagram tulang ikan tadi atau diagram Ishikawa tadi ya. Langkah pertama ya, klarifikasikan karakteristik atau ciri-ciri masalah dan buat judulnya. Ya. Kemudian buat dulu akibatnya ya, dari ciri-ciri tersebut dan gambarkan tulang punggungnya ya, atau yang tulang ikannya tadi ya. Nah, baru kemudian bagi faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik, pastikan nggak ada faktor yang terhapus ya, identifikasikan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap karakteristik dan kemudian dituliskan ya informasi yang sudah didapat gitu. Oke, itu tadi yang diagram Ishikawa ya. Yang diagram berikutnya ya. Oke, ini adalah diagram Pareto ya, Pareto chart ya. Nah, Pareto chart ini kayak grafik ya, grafik frekuensi menunjukkan banyak apa sedikit. Jadi memang
menunjukkan mana faktor-faktor penyebab yang paling sering terjadi, atau frekuensinya gitu ya, frekuensi relatif ya. Jadi kita bandingkan, kita kumpulkan apa aja faktor-faktor penyebab. Nah kemudian nanti kita di sini kita hitung gitu mana yang paling sering terjadi. Nah itulah kemungkinan penyebab utamanya gitu ya, menunjukkan mana yang paling penting. Nah misalnya ini peristiwanya apa, masalahnya apa, pengiriman yang terlambat gitu ya. Faktor-faktor penyebabnya ini ada beberapa penyebab ini, misalnya ada setelah di data gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah lihat RM nih, entah apalah RM ini ya misalnya. Nah ini berapa kali kejadian? Nah 25 kali. Nah ini hasil yang kurang baik gitu ya, poor prime yield gitu ya misalnya. Nah ini terjadi mungkin 21 kali gitu ya. Faktor perawatan ini mungkin 9 kali ya, kekurangan pegawai 6 kali ya, ini pesanan mendadak itu misalnya ada mungkin 3 kali ya, ini salah di pesanan mungkin 1 atau 2 kali. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini maka ini yang paling tinggi. Nah itulah dia yang faktor penyebab utamanya gitu ya, yang paling banyak frekuensinya. Nah, ya, jadi kalau kayak gini kan enak kita ngelihatnya gitu ya, kelihatan mana penyebab yang paling sering muncul gitu. Nah, ini namanya diagram atau bagan Pareto ya. Nah, jadi langkah-langkah untuk membuatnya ya, tentukan item mana yang akan diteliti dan kumpulkan data ya. Jadi dari segi konten ya, isi, dari segi sebab. Nah, kemudian jangka waktu pengumpulannya, mau selama seminggu kah, ya sebulan kah misalnya. Nah, kemudian ditabulasikan dan dibuat sebagai ini tadi ya, bagan tadi ya. Oke, buat sumbu vertikal mau horizontalnya, tampilkan data sebagai diagram batang ya, gambarkan kurva kumulatif. Nah, kemudian buat skala persentase ya. Oke, di sini nggak nampak ya. Jadi sebelah sini mestinya ada persentasenya gitu ya, dari semua kejadian gitu ya. Nah, kasih label, kemudian cek lagi ya udah benar atau belum diagramnya. Oke, baru kemudian ya setelah Pareto chart ya, tools berikutnya adalah flowchart ya. Ini ya ada. Oke, sebentar, sorry. Oke, nah tools berikutnya adalah flowchart. Nah, kita ada semua kita udah tahu lah flowchart itu seperti apa gitu ya. Oke, nah ini contoh flowchart yang lumayan ruwet gitu ya. Nah, jadi dengan flowchart itu kita bisa lihat ya di mana ada tahapan-tahapan yang double, mungkin duplikasi ya, di mana terjadi kerumitan ya, atau pemborosan ataupun terjadi bottleneck gitu ya. Nah, jadi ini ya prosesnya ya kalau kita lihat ya ribet, rumit benar gitu ya. Nah, ini sebagai ilustrasi aja gitu ya. Nah, ini juga bisa membuat dari sini kita bisa melihat mana yang kira-kira menjadi sumber masalah gitu kan ya. Oke. Nah, jadi PDCA tadi ya, nah dikombinasikan dengan metode, nah untuk pelaporannya bisa menggunakan model pelaporan A3 namanya. Dibilang kenapa A3 karena dia bentuknya nanti sebesar kertas A3 gitu ya, 2 buah kertas A4 gitu ya. Nah, jadi kombinasi PDCA sama A3 ini ya, ini bisa menjadi model untuk penyempurnaan, improvement ya. Jadi ini yang A3, nanti yang PDCA tadi ya, langkah-langkah secara PDCA ini dituangkan nah sebagai ini dalam bentuk A3 ini tadi ya. Jadi kan A3 itu 2 buah A4 gitu ya. Nah, jadi isinya ya apa yang mau dicapai ya, bagaimana kita, itu tadi ya pertanyaan di awal tadi ya, kita bisa tahu kalau perubahan itu adalah perbaikan dan perubahan apa yang bisa dibuat supaya bisa menghasilkan perbaikan. Nah, ini poin-poin pentingnya gitu ya. Nah, jadi A3 ini disebut juga sebagai mini Kaizen. Nah, jadi yang penyempurnaan skala kecil gitu ya. Jadi seperti sebuah cerita gitu ya, cerita untuk pemecahan masalah ya A3. Nah, ini tulis tangan ya, simple, sederhana, mudah dibaca ya, dan sifatnya dinamis gitu ya. Nah, ini gambaran A3 tadi ya. Jadi ini kolom sebelah kiri menyatakan untuk yang P, yang plan-nya tadi.
Nah, sini ada bagian judul. Nah, ini ada problem statement. Nah, situasi saat ini, sasaran. Nah, sini analisis akar penyebab tadi ya. Nah, baru dari sini nanti ke rekomendasi untuk yang do ya. Kemudian ini yang C-nya ya, rencana implementasi ya. Apa yang mau dilakukan, kapan, siapa, apa ya. Dan kemudian ini nanti dicek ya, ini kan tadi kan setelah do kan dicek gitu ya. Nah, baru kemudian nanti ini yang langkah terakhirnya gitu ya, untuk follow up action gitu ya. Jadi apa yang masih belum selesai, bagaimana penanganannya gitu ya. Nah, ini nanti ada tanda tangan dari bosnya gitu ya. Jadi kita lihat ya, ini laporan A3 ini bagian administratif ya, data administratif. Nah, sini ada judul proyeknya ya, nama, judul, tanggal gitu ya. Kemudian siapa tim ya atau yang berkepentingan, pemangku kepentingan ya. Nah, siapa nanti yang memberikan persetujuan gitu ya. Nah, ini kan di sini ada pemiliknya gitu ya, atau sini pihak-pihak yang berkepentingan ya, ini ada tanggal. Nah, ini judul ya, laporan A3-nya, sama ini nanti siapa bosnya yang memberikan persetujuan gitu ya. Nah, baru di kotak pertama ini adalah untuk penjelasan permasalahannya ya, apa yang menjadi isu atau masalah. Nah, jadi kelihatannya gampang sini yang ini tadi ya. Nah, ini yang untuk problem statement tadi gitu ya. Jadi ya intinya gitu ya, dari semua masalah yang kita hadapi, kenapa mesti yang satu ini yang kita cantumkan di situ. Nah, ya. Jadi mana yang paling penting gitu ya, apa yang masalah sebenarnya gitu ya. Nah, jadi mungkin ini penderitaan sejati gitu ya, yang diderita oleh atau dialami oleh timnya gitu ya. Nah, mana yang paling pokok, itulah yang dicantumkan di sana gitu. Ya. Nah, ini pengujian, jadi untuk ngetes problem statement-nya udah pas atau belum ya, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak ini ya. Apa yang jadi masalah, kenapa itu jadi masalah, seberapa penting gitu ya. Nah, jadi kaitan sama visi misi perusahaan bagaimana gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengukurnya dan apa aja fakta-faktanya. Nah, jadi kalau kita bisa menjawab ini semua, ya ini kita bisa isikan di sini ya, di problem statement tadi gitu. Oke, nah sebagai contoh untuk problem statement, nah ini ada video yang menarik ya. Coba ya, ini bisa kita lihat sama-sama. Oke, kemudian ini, oke, sebentar saya munculkan. Sebentar. Oke, nah kita coba saksikan video berikut ini tentang ya permasalahan yang mungkin menarik ya. Judulnya broken escalator ya, jadi eskalator rusak gitu ya. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Oke ya, perhatikan. Hello! There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Mereka tersangkut di eskalator, butuh bantuan gitu ya. I don't believe this. You Gak gotta ada be yang kidding nolong me. mereka. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is there? Nah, jadi mereka nunggulah di sana gitu ya. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. Ini ada said he can fix it. teknis yang muncul lah. All Yang right. memperbaiki katanya. All right. That's more like it. He says he can fix it.
ternyata sangkut juga gitu ya. Life is good when I see the sunlight in the morning. Nah, jadi sangkutlah mereka bertiga di sana gitu. Oke. Oke ya, jadi nah ini bisa menjadi sesuatu yang menarik ya untuk dilihat dari segi bagaimana problem statementnya gitu ya. Jadi bagaimana menyatakan masalah tadi ya dari segi bahan. Nah ini yang oke. Nah ya, jadi dari segi bahan ya, dari segi manusia, metode ya, alam ya, mesin, sampai ukuran ya, measure gitu ya. Oke. Oke ya, tadi dari masa problem statement itu tahap pertama yang mengisikan laporan di A3-nya. Nah kemudian situasi saat ini, current situation. Nah jadi setelah menentukan masalah ya, latar belakang, ruang lingkup ya, dampak terhadap bisnis ya, apa menjadi standar gitu ya, kemudian patokan kita macam mana, dan keadaan sekarang macam mana. Nah, di mana ketimpangannya, ketidaksesuaiannya antara yang kondisi yang diinginkan, yang ideal, sama yang ada sekarang. Kan masalah itu gitu ya, terdapat perbedaan gitu ya antara yang diinginkan sama yang ada sekarang gitu. Nah, itulah sebetulnya esensi masalah gitu ya. Kemudian berapa lama ya sudah terjadi keadaan ini ya. Kemudian apa rasional, yaitu alasan untuk melakukan perbaikan ya, dan apa menjadi sasaran, itu sasaran nanti di kotak berikutnya gitu. Nah ini isi dari yang kotak current situation tadi ya. Nah berikutnya adalah goal atau sasaran ya. Jadi ini apa yang menjadi specific change ya, perubahan khusus yang ingin kita capai saat ini ya. Nah apa keadaan idealnya dan seperti apa kondisi sempurnanya ya, perfect situationnya ya. Nah kemudian apa goal ini sudah disetujui atau belum sama pihak pimpinan. Nah ini yang menjadi harus diperhatikan. Nah tapi di sini kita nyatakan ya itu tadi sasaran yang mau dicapai, itulah ya goal atau apapun goal atau sasaran ya. Jadi kalau kita lihat nah ini ya, jadi ya, nah specific change we want to accomplish now gitu ya. Ya, jadi sasaran yang mau dicapai secara khusus ya saat ini gitu. Oke. Nah baru kemudian ya setelah tadi goal ya, ini yang root cause analysis ya. Jadi untuk mengidentifikasi penyebab dan solusinya ya. Jadi tinjau lagi ya problem statement yang di atas ya, ajukan yang 5 why tadi ya, lakukan 5 why tadi. Nah kemudian untuk melihat potential causes ya, sebab-sebab, kemungkinan penyebabnya. Nah jadi setelah kita kategorisasi secara fishbone misalnya, nah lakukan analisis terhadap akar penyebabnya dan susun skala prioritasnya. Nah mana yang itu tadi misalnya pakai Pareto chart tadi, nah mana yang betul-betul adalah si root cause, akar penyebab gitu ya. Nah baru kemudian nanti kita ya setelah mendapat root cause analisisnya, berikutnya kita nanti bisa melakukan brainstorming untuk countermeasure-nya gitu ya. Nah baru kemudian di sini setelah apa yang kita cantumkan di sini adalah countermeasure yang sudah dipilih. Nah, mana yang kita yakini sebagai penanggulangan yang paling tepat untuk yang root cause di sini, ya. Nah, jadi bagaimana nanti countermeasure ini bisa mengeliminasi, menghilangkan root cause. Ya. Kemudian juga harus perhatikan bagaimana kita mengkomunikasikan countermeasure ini dan memonitor pelaksanaannya, gitu, ya. Nah, baru tahap berikutnya adalah rencana implementasinya. Ya, ini yang untuk kan tadi do, ya cek. Nah, jadi dalam rencana implementasi ini ya apa yang mau dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, di mana dikerjakannya, kapan itu selesai gitu. Ya.
Baru terakhir adalah untuk follow up gitu ya. Nah, jadi untuk follow up apa yang mau dicek ya, bagaimana mengeceknya, kapan dicek, dan apa langkah-langkah berikutnya yang disarankan gitu. Nah, apakah ada penyempurnaan lebih baru atau bahkan mungkin timbul masalah baru gitu ya. Nah, ini yang untuk yang di Act-nya tadi kan PDCA gitu ya. Nah, yang perlu diwaspadai ya adalah nah selain PDCA ini ada pendekatan yang namanya JDI, Just Do It. Nah, itu kayak iklannya Nike gitu ya. Jadi Just Do It ini udah hajar aja langsung, nggak usah banyak kali mikir gitu. Ya, ini harus diwaspadai. Nah, jadi kayak kata Bang Napi gitu ya, waspadalah gitu lah ya. Karena apa? Karena gagal berencana itu adalah orang yang berencana untuk mengalami kegagalan. Nah, jadi jangan sampai kejadiannya kayak gambar ini ya, masang kereta kudanya ya, keretanya dipasang di muka kudanya gitu ya, kapan mau jalannya gitu ya, jalannya mundur lagi nanti malah bukan maju gitu ya. Jadi PDCA itu akan rusak kalau dibalik, artinya nggak pakai perencanaan. Jadi kalau langsung mau ngerjakan solusi tanpa dianalisis secara mendetail gitu ya. Nah, jadi namanya pemimpin ya itu harus menanyakan gitu ya. Jadi yang si bosnya gitulah ya. Jadi jangan mau langsung oke, ini ada solusi langsung dikerjakan aja gitu tanpa menganalisis lebih jauh gitu ya di awal gitu ya. Jadi mesti tetap lihat dulu apa masalahnya. Nah, kemudian nanti bagaimana melakukan pengujian, benar nggak masalah ini udah selesai atau belum gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan ya sekarang itu ya keadaannya udah jadi lebih baik atau belum lah. Jadi bagaimana mengukurnya. Nah, ini juga harus ditentukan gitu ya. Oke ya, nah ini balik ke awal ini ya. Oke, baik. Jadi mungkin ini dulu ya pembahasan kita saat ini gitu ya. Jadi saya harap semoga ini bisa bermanfaat gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan ya silakan, biasa bisa kita diskusikan di grup WA kita. Oke, terima kasih semua untuk perhatiannya. Assalamualaikum dan selamat malam ya.